Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afizul Faadilah dengan nomor induk mahasiswa 2071900071. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber tentang pendapat mereka bagaimana sih dampak negatif dan positif pembelajaran daring pada pandemi COVID-19 saat ini. Bagaimana sih dampak negatif pembelajaran daring saat ini menurut kamu? Menurut saya, pendapat negatif untuk pembelajaran daring saat ini ialah mungkin karena keterbatasan media atau fasilitas, karena tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang begitu kuat ya. Jadi mungkin untuk video conference atau materi-materi yang diberikan pada siswa atau siswa yang tidak memiliki fasilitas seperti handphone, laptop, maka mereka akan kesusahan untuk mengakses materi yang diberikan oleh. Dampak dari positifnya menurut kamu bagaimana? Positifnya mungkin demi kesehatan saat ini kita harus menjaga jarak. Maka dari itu pembelajaran daring saat ini tuh benar-benar bermanfaat bagi kami agar menghindari tertularnya dari virus COVID-19 tersebut Dan untuk memutus mata rantai. betul sekali. Maka dari itu pembelajaran ini sangat bermanfaat buat saya kalau dari sisi positifnya. Dan mungkin Baik, selanjutnya saya bersama narasumber dari anak kelas 3 SMP, dan di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana sih dampak dari negatif dan positif selama pembelajaran daring di rumah akibat adanya wabah COVID-19 yang kita alami di Indonesia maupun di luar negeri. Dan untuk narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Putri Nur Karima, saya dari SMP Hang Tua 2. Oke, baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang bagaimana sih menurut kamu tentang dampak negatif dari belajar daring di rumah. Dampak negatifnya pertama tuh dari kuota internet tuh terbatas, sama kadang jaringannya tuh nggak stabil. Terus selama ini jadi jarang bersosialisasi, saya jadi jarang ketemu teman-teman gitu, jarang berdiskusi juga. Paling dari HP doang ya? Iya, dari HP doang komunikasinya. Baik, terus menurut kamu kalau dari sisi positifnya pembelajaran daring itu apa? Kalau positifnya saya jadi banyak waktu di rumah, jadi bisa banyak memiliki waktu lebih bersama keluarga, Banyak ngumpul sama keluarga? iya, lebih banyak ngumpul. Sama waktunya efektif juga kan, di rumah cuma menggunakan gawai doang. Terus di rumah bisa sama bantu orang tua gitu ya? Iya, kadang bantu orang tua di rumah. Kalau bantu tuh ngapain aja sih kamu? Kadang beresin rumah juga, kadang ikut orang tua belanja ke pasar buat masak siang, makan siang. Mungkin banyak ini ya efek positifnya selama pembelajaran daring. Lebih banyak. Terus menurut kamu enakan belajar daring atau offline? Enaknya tuh offline sih sebenarnya, kan karena lebih enak, bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol, terus ini materi juga langsung nyangkut gitu ya, langsung masuk. langsung ngerti. Terus tugasnya banyakan offline apa daring? Nah itu sekarang kebanyakan daring, jadinya kadang juga nggak efektif juga kan, capek. Sampai begadang larut malam. Oke, baik.
Baik, di sini saya bersama narasumber selanjutnya dari anak sekolah kelas 3 SMA, dan di sini saya akan mau mewawancarai tentang dampak dari negatif dan positif pembelajaran daring akibat adanya wabah COVID-19 yang kita alami untuk saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Enrico Alfredo Ramadan. Saya kelas 3 dari SMA 90 Jakarta. Dan selanjutnya saya akan menanyakan tentang bagaimana sih dampak negatif pembelajaran daring yang kamu rasakan saat ini. Dampak negatif yang saya rasakan selama masa pandemi ini adalah kurangnya penjelasan dari guru dan kurangnya bersosialisasi dengan teman-teman, terus juga banyaknya tugas dari para guru dibandingkan pelajaran materi yang diberikan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan mau menanyakan tentang dampak positifnya selama pembelajaran daring yang kamu rasakan untuk saat ini. Selama daring, positif yang saya rasakan sama daring ini adalah saya menjadi banyak waktu luang di rumah Bersama keluarga. Dan selanjutnya saya akan mau menanyakan tentang bagaimana sih dampak positif selama pembelajaran daring yang kamu rasakan untuk saat ini. Dampak positifnya yang saya rasakan sama daring pandemi ini adalah saya menjadi menghemat waktu, itu terutama jadi mengerti aplikasi-aplikasi pembelajaran, terus juga mengerti kalau misalkan ada tugas video, jadi mengerti aplikasi editing. Lumayan banyak juga wawasan-wawasan dari pembelajaran di rumah ini. Dan saya mau menanyakan, menurut kamu enakan belajar dari rumah atau belajar tatap muka secara langsung di sekolah? Menurut saya yang saya rasakan selama pandemi ini, enakan tatap muka karena lebih mengerti apa yang disampaikan oleh guru, dan tugas-tugasnya pun masih sebatas wajar kalau boleh dibilang seperti itu, dan bertemu dengan teman-teman, bersosialisasi juga, terus juga ya lebih mengerti dalam sudut pelajaran. Dan terakhir saya mau menanyakan, kalau yang kamu rasakan banyakkan tugas pembelajaran online atau tatap muka? Lebih jelas banyakkan online, karena selama daring ini guru lebih memberikan banyak tugas dibandingkan materi yang disampaikan. Mungkin karena guru ingin memberikan pekerjaan untuk mengisi waktu luang di rumah kepada siswanya dan memberikan penjelasannya lebih sedikit, mungkin seperti itu. Oh, intinya lebih enak pembelajaran tatap muka ya? Iya, karena lebih mengerti juga. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya bersama narasumber dari anak kelas 3 SMK, dan di sini saya ingin menanyakan dampak negatif dan positif selama pembelajaran daring di rumah akibat adanya wabah COVID-19 yang kita alami saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan, nama saya Dina Aprilia Dewi, saya dari SMKN 30 Jakarta. Dan selanjutnya saya akan menanyakan tentang bagaimana sih dampak negatif yang kamu rasain saat pembelajaran daring saat ini. Yang saya rasakan itu dampak negatifnya, pertama, saya kan sekolah di perhotelan dan itu kebanyakan praktek, apalagi praktek tata boga itu kalau nggak langsung di sekolah itu nggak enaknya karena bahan dan alatnya itu kurang, dan guru yang mengajarinya itu jadi tidak efektif. Yang tadinya harus makan jadi ini jadi ada yang gosong dan segala macam. Dan lagi juga housekeeping,
housekeeping kalau tidak belajar di sekolah ataupun di hotel langsung, buat making bed itu susah. Iya. Karena kan seat yang di hotel sama seat yang di rumah itu beda. Jadi itu sih dampak yang saya rasakan. Iya. Nah, terus kalau dampak positifnya yang kamu rasakan untuk saat ini itu seperti apa? Dampak positifnya yang pertama itu jadi menghemat ongkos karena sekolah saya itu cukup jauh dari rumah. Yang kedua, jadi lebih banyak waktu luang di rumah untuk rebahan dan segala macam. Dan ngumpul bersama keluarga. Iya. Nah, saya mau nanya lagi, menurut kamu enakan sekolah tatap muka atau online seperti ini? Menurut saya enakan tatap muka karena jadi sering ketemu teman, terus jadi sosialisasinya jadi banyak, nggak di rumah doang. Kalau di rumah doang tuh suntuk gitu. Dan prakteknya ya? Iya, prakteknya jadi susah. Ya. Terus kalau dalam segi tugas gitu, banyakan tatap muka langsung atau pembelajaran online daring seperti ini? Menurut saya tugasnya kebanyakan online karena kalau di sekolah itu kan kebanyakan praktek, tidak materi. Kalau offline itu kan jadi materi dan tugasnya setiap hari banyak. Kalau yang berkurang malah makin banyak. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.